Yuk, kita dengarkan sebuah cerita dari zaman dahulu kala. Di sebuah kerajaan yang sangat indah dan makmur bernama Daha, hiduplah seorang putri raja yang baik hatinya. Namanya Putri Candrakirana. Semua orang di kerajaan itu sayang sekali pada sang putri. Bukan cuma karena wajahnya yang cantik bak rembulan, tapi karena hatinya juga begitu lembut dan penuh kasih. Kebahagiaan sang putri rasanya hampir sempurna karena ia sudah bertunangan dengan seorang pangeran tampan dari kerajaan sahabat, namanya Raden Inu Kertapati. Wah, cinta mereka berdua tulus sekali. Tapi sayangnya, di balik semua kebahagiaan itu, ada sepasang mata yang melihat dengan penuh rasa iri. Dia adalah Dewi Galuh, kakaknya Candrakirana sendiri. Hatinya dengki sekali karena dia juga ingin menjadi istri sang pangeran. Rasa iri itu akhirnya membuat Dewi Galuh melakukan hal yang sangat jahat. Diam-diam, dia pergi ke tengah hutan untuk menemui seorang penyihir sakti. Dia meminta penyihir itu untuk mengutuk adiknya, Candrakirana, supaya lenyap. Dan sihir jahat itu pun bekerja. Pada suatu pagi saat sang putri sedang berjalan-jalan sendirian di taman istana, tiba-tiba angin dingin berhembus, kabut hitam pekat muncul menyelimuti kakinya, dan hanya dalam sekejap mata, putri yang cantik itu berubah menjadi seekor keong kecil berwarna emas yang berkilauan. Kasihan sekali ya, keong emas yang mungil itu jatuh ke sungai, lalu terbawa arus yang deras, makin jauh dan makin jauh dari istana yang ia cintai. Sementara itu di istana, Raden Inu Kertapati sedih bukan main. Candrakirana tiba-tiba menghilang. Tapi sang pangeran tidak menyerah. Dengan hati yang teguh, ia memutuskan untuk berkelana, mencari kekasih hatinya kemanapun ia pergi. Nah, di tempat yang jauh sekali dari sana, di sebuah desa kecil di tepi sungai, tinggallah seorang nenek yang hidupnya sangat sederhana. Walaupun dia tidak punya banyak harta, hatinya sungguh baik dan mulia. Suatu hari, waktu si nenek sedang mencari ikan di sungai, matanya melihat sesuatu yang berkilau indah di antara bebatuan. Ternyata, itu adalah seekor keong emas dengan cangkang yang bersinar cantik sekali. Wah, cantiknya keong ini, pikir si nenek. Karena merasa kasihan, ia pun membawa keong emas itu pulang ke gubuknya. Di sana, ia meletakkannya dengan hati-hati di dalam sebuah tempayan besar berisi air. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali nenek pulang, dia selalu keheranan. Gubuknya sudah bersih dan rapi, dan yang lebih aneh lagi, selalu ada makanan lezat di atas meja. Siapa ya yang melakukan semua ini? Karena sangat penasaran, suatu hari si nenek punya akal. Dia pura-pura pergi bekerja seperti biasanya, tapi diam-diam dia bersembunyi tidak jauh dari gubuknya dan mengintip dari celah dinding. Dan benar saja, tak lama kemudian, si nenek melihat sesuatu yang luar biasa. Tempayan tempat keong emas itu mulai bercahaya. Cahayanya lembut dan hangat sekali. Lalu, dari dalam cahaya itu, muncullah seorang putri yang luar biasa cantik. Akhirnya si nenek tahu, keong emas kecil itu ternyata adalah seorang putri. Sang putri kan tidak tahu kalau sedang dilihatin, jadi ia pun mulai memasak dan membersihkan gubuk. Melihat itu, si nenek pelan-pelan masuk ke dalam. Tentu saja, Putri Candrakirana kaget sekali karena rahasianya terbongkar. Sambil menangis, Putri Candrakirana menceritakan semuanya tentang kutukan jahat dari kakaknya. Hati nenek yang baik itu ikut sedih mendengarnya. Ia memeluk sang putri dan berkata, "Jangan takut nak, tinggallah di sini bersama nenek." Takdir memang ajaib. Setelah berkelana begitu lama, Raden Inu Kertapati yang sudah sangat lelah, akhirnya sampai di desa kecil itu. Ia melihat gubuk sederhana si nenek dan mendekat untuk meminta minum. Dan betapa terkejutnya sang pangeran ketika pintu terbuka. Di hadapannya berdiri Candrakirana, putri yang sangat ia rindukan. Sang pangeran sampai tidak bisa berkata-kata, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Melihat pangeran, Candrakirana juga menangis bahagia. Pertemuan mereka yang penuh cinta sejati itu ternyata punya kekuatan yang jauh lebih hebat dari sihir manapun. Seketika itu juga, kutukan jahat dari penyihir lenyap selamanya. Kini, Candrakirana telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Dengan hati yang sangat gembira, Raden Inu Kertapati pun membawanya pulang, kembali ke kerajaan Daha.
Setibanya di istana, kejahatan Dewi Galuh akhirnya terbongkar. Sebagai hukumannya, ia pun diusir dari kerajaan untuk selamanya karena perbuatannya yang sangat tercela. Dan akhirnya, Putri Candrakirana dan Raden Inokertapati melangsungkan pernikahan yang sangat megah. Mereka pun hidup bahagia, memimpin kerajaan dengan penuh cinta dan kebijaksanaan. Tapi mereka tidak pernah sekalipun melupakan kebaikan hati nenek yang telah menyelamatkan sang putri. Nah, cerita ini mengingatkan kita ya, kalau kebaikan itu akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Dan terkadang, takdir yang hebat justru tersimpan di dalam wujud yang paling kecil.